Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki video ketiga ya masih dengan motivasi yang sama, yaitu saya belajar untuk berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan juga berbicara di depan kamera, karena saya pikir untuk kedepannya ini sangat penting, dan mungkin saya kedepannya akan menggunakan bahasa Inggris juga, karena saya sudah mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris, karena mungkin di tahun 2030 bahasa Inggris ini sangat penting, terutama untuk anak saya nanti. Piye-piye ada bagaimanapun di zaman anak saya nanti sudah besar, bahasa Inggris pasti sudah sangat masif dan sangat penting di Indonesia. Itu sebabnya saya mulai sekarang dengan kesadaran diri ingin belajar bahasa Inggris, dan harapannya nanti ke depan mungkin kalau anak saya sudah SD, MI atau seatasnya itu bisa mempelajari bahasa Inggris. Untuk sementara sekarang ini sikap, adab, dan pokoknya syariat lah yang saya pentingkan dulu. Nanti ke depan akan saya pakai bahasa Inggris juga untuk melatih untuk diri saya sendiri dan juga untuk anak saya nanti. Untuk konten kali ini saya akan bercerita tentang awal mula saya merintis pekerjaan saya kan sales. Saya menggeluti dunia marketing. Saya sekarang bekerja sebagai sales freelance yang ya alhamdulillah lumayan lah untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari. Ceritanya, saya dulu memang dari kecil sudah berdagang ya, dari kelas 1 SMP lah katakanlah. Itu saya sudah diajari kakak saya yang bekerja di pasar itu untuk menjualkan kentang. Katanya gini, awakmu pengen belajar bakul neng jero apa neng jobo? Saya bilang gini, kata mas saya, kamu ingin jualan di dalam atau di luar? Di dalam itu maksudnya di dalam pasar, itu artinya magrok, kita jualan nunggu orang datang gitu. Saya bilang itu terlalu lama, saya mau jemput bola saja. Pas saat itu yowes iki arek kentang 30 kilo iki engko bungkusono gawa ning pasar semen, sesuk-esuk subuh dolen. Ceritane ngono. Singkat cerita, oke. Karena saya SMP dan saya nganggur istilahnya dan belum punya tanggung jawab, oke, tak lakoni. Saya lakukan itu. Jadi jam 4 sore itu saya ambil kentang dari kakak saya 30 kilo sekitaran, itu kentang kecil-kecil, itu jenis TO yang buat direbus terus dibuat cemilan. Itu saya di rumah itu saya timbangin 1 kilo di 1 kilo ada 30 kresek, itu 30 kilo. Itu saya jual di pasar, kalau dari kakak saya dulu harganya masih 3.300 kalau nggak salah, terus saya jual 5.000 di pasar semen, dan itu laku. Singkat cerita, itu terus saya lakukan sampai kentang itu tidak ada barang. Terus saya pindah jualan ketela, saat itu ketela rambak, terus kemudian ketela juga sudah sepi, saya jual buah-buahan seperti salak, jeruk,
dan lain-lain banyak. Singkat cerita itu sudah menjadi modal saya, ilmu saya, berarti saya sudah mempunyai modal mental untuk berjualan. Saya pikir seperti itu. Jadi saya jual itu tidak rugi, tapi saya itu untung dari pelajaran yang saya dapat. Dari saya interaksi dengan orang itu juga ternyata perlu dilatih. Dan di saat di pasar itu saya banyak bertemu orang, ada yang tidak sengaja saya sakiti dengan kata-kata saya yang awam. Jadi saya terlalu meninggikan ego sehingga pembeli itu tidak kembali. It's okay, itu buat pelajaran dan sekarang tidak akan saya ulangi lagi. Sampai di mana saya itu seperti bisa melihat celah. Artinya ketika ada orang itu saya sudah tahu, oh ini sepertinya sikapnya seperti ini, jadi saya harus seperti ini untuk menarik simpatinya agar dia membeli barang saya, seperti itu. Intinya seperti itu. Saya sudah berpengalaman lah menghadapi ibu-ibu, terutama ya pembeli konsumen. Itu sudah itu sudah menjadi modal saya. Jadi saya untuk materi mungkin masih namanya anak muda itu masih belum nyantol lah. Artinya punya uang berapapun habis. Buat apa ya? Umumnya anak muda itu uangnya gampang habis untuk nggak tahu buat apa. Singkat cerita, saya menikah dan rumah saya jauh dari pasar grosir Ngronggo. Mau tidak mau, saya dengan pengalaman saya jualan itu harus ganti profesi, jualan selain jualan yang ada di pasar Ngronggo, karena di pasar Ngronggo itu relatif jauh dari rumah saya yang sekarang. Kemudian saya mencoba untuk pertama kalinya saya maghrok. Saya menyewa pasar di pasar Ngurah dan itu gagal, sepi. Jadi saya bangun jam 2 pagi untuk jualan di pasar Ngurah itu tidak ramai seperti yang saya bayangkan. Lalu saya kembali lagi ke rutinitas saya jemput bola, istilahnya nyales lagi. Saya bawa barang ke konsumen langsung, tapi kali ini saya tidak bawa sayur, saya tidak bawa barang-barang yang ada di grosir. Saya cari, ternyata setelah saya cari nemu di YouTube itu channel luar Jawa, Ojes BV kalau nggak salah. Itu ternyata dia itu jualan barang-barang yang dijual di toko. Jadi istilahnya dia jual barang-barang, jualnya itu bukan ke konsumen langsung tapi ke toko. Itu yang singkat cerita pokoknya itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya cari grosir yang sekiranya sales itu kolaan di situ. Nemu, ternyata di dekat sini, di dekat rumah saya yang baru ini, itu namanya Pak Slamet. Ada kejadian lucu di sana. Saya itu seperti dijebak sama Pak Slamet. Tapi saya terima kasih, kalau tidak dijebak seperti itu saya tidak menjadi diri saya yang sekarang, yang alhamdulillah lebih baik dari dulu, seperti itu. Jadi ceritanya saya itu datang ke situ, bilang, Pak, apakah di sini tempatnya orang yang kolaan barang untuk dijual ke toko-toko itu? Apakah di sini tempat sales kolaan itu dijual di toko? Ya benar. Kamu orang baru ya? Ya Pak, saya orang baru. Saya juga baru tinggal di sini beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu tepatnya. Dan saya juga baru saja sudah tidak jualan di pasar lagi. Ini saya mau jual barangnya sampean saja, saya bilang begitu ke Pak Slamet.
ya wes, kalau begitu modalmu berapa? Saya bilang 1 juta. 1 juta itu modal uang saya semuanya. Jadi saya itu 1 tahun itu uang saking sepinya itu saya tabungan cuma ada 1 juta. Oke lah, iki saya dibawa masuk ke rumahnya Pak Slamet, terus ditulis ini barangnya dari sini segini, nanti kamu jual segini, ini dari sini segini, nanti kamu jual segini, gitu katanya. Itu saya all in, uang saya satu-satunya 1 juta itu saya all in buat beli barangnya Pak Slamet itu saya bingung. Saya ingat waktu itu hari Jumat, saya ke rumah Pak Slamet sekitar jam 7:30, bawa barang itu 1 juta uang saya semuanya itu jadi barang. Itu saya bingung, waduh ini kok gak payu piye. Ini dalam hati saya berkata, aduh ini nanti kalau tidak laku bagaimana, ini uang saya semua. Nah, mau gak mau karena sudah terlanjur, saya jual lah itu. Jam 9 itu saya keliling ke toko-toko, jam 11, berarti 2 jam itu saya pulang. Dan alhamdulillahnya saya untung 80.000 kalau nggak salah saat itu. 80.000 itu lumayan besar karena saya cuma butuh waktu 2 jam. Saya hitung 20.000, wah besar juga ya. Dari situlah saya mulai menggeluti profesi ini, meskipun banyak rintangan. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah ada kendaraan besar, Tosa. Saya bisa beliin TV buat mertua saya bisa beliin motor Matic buat istri saya, dan anak saya nggak pernah kehilangan